Berdasarkan hasil pemilu serentak di tahun 2024, sejumlah 25 orang publik figur atau aktor dan aktris terpilih sebagai anggota dewan. 23 diantaranya menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat, dan 2 sisanya terpilih sebagai Dewan Perwakilan Daerah. Narilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Mulai dari penyanyi, pesulap, pemain sinetron hingga pelawak. Pertanyaannya sederhana, kenapa ini bisa terjadi? Untuk menyelidiki alasan fenomena mengapa banyak artis yang terpilih sebagai anggota dewan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana anggota dewan dapat terpilih. Bagi calon anggota DPR, maka orang tersebut harus tergabung pada sebuah partai, dan setiap partai yang berpartisipasi dalam pemilu legislatif akan mengusung sejumlah calon pada setiap daerah pemilihan atau dapil. Tiap calon yang diusung oleh partai harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan memenuhi ketentuan bahwa partai tersebut telah memiliki setidaknya 30% calon perempuan dari keseluruhan total calon yang diusung untuk masing-masing daerah pemilihan. Yang dimana tiap-tiap daerah pemilihan memiliki jatah kursi di parlemen yang bervariasi, mulai dari 3 hingga 10 kursi, yang diatur melalui pertimbangan seperti jumlah penduduk yang diwakilkan oleh dapil tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Kemudian setiap partai harus memperoleh setidaknya 4% suara dari total nasional untuk mendapatkan jatah kursi di parlemen. Misalnya seorang tokoh terkenal menang dalam sebuah dapil, tapi partainya tidak mencapai ambang batas 4%, maka tetap saja tokoh tersebut tidak akan mendapatkan bagian dalam DPR. Sedangkan dalam metode pembagian jatah kursi, metode yang digunakan adalah metode Webster, atau dikenal juga sebagai metode Sainte-Laguë. Sebuah metode pembagian dengan membagi total suara sah masing-masing partai yang memenuhi threshold 4% dalam sebuah daerah pemilihan dengan angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, hingga terbagi menjadi total keseluruhan jatah kursi bagi tiap-tiap dapil. Dan dari sebagian kursi yang diperoleh oleh partai dalam dapil tertentu, inilah para pemegang suara tertinggi dalam dapil tersebut akan menduduki kursi dewan, yang beberapa diantaranya para public figure. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Mengenai alasan terkait sejumlah mantan artis yang bisa bergabung dalam jajaran kursi dewan, jelas adalah karena sistem pemilihan legislatif yang dianut oleh negara kita, Indonesia, di mana sejak 2004, pemilu legislatif kita menganut sistem proporsional terbuka, sebuah sistem yang memungkinkan para pemilih untuk memilih langsung tiap-tiap calon dewan perwakilan secara individu. Dan tentu saja, sistem proporsional terbuka ini akhirnya membuka peluang besar bagi partai-partai politik untuk mencalonkan kandidat yang punya peluang besar untuk dipilih, dan tentu saja public figure atau artis. Dan kalau gue punya partai, gue juga akan melakukan hal yang sama. Mending gue pilih calon yang populer. Satu, kedua dia punya modal yang banyak karena gue nggak harus keluar duit untuk itu. Artinya apa? Artinya sistem proporsional terbuka ini telah mematikan party idea dan tarung gagasan antar kader. Secara idealnya, proporsional terbuka harusnya memberikan kesempatan masyarakat memilih langsung calon individu yang mereka anggap memang layak mewakili dalam kursi parlemen, dibandingkan dari proporsional tertutup yang sebatas memilih partai politik. Akan tetapi kenyataannya, rakyat Indonesia sejauh ini punya kecenderungan memilih tiap-tiap anggota dewan, bukan karena visi misi yang dianggap bagus, atau memilih calon yang dinilai layak mewakili mereka dalam parlemen, tapi sekedar siapa yang mereka tahu, atau siapa yang paling dikenal. Sistem proporsional terbuka, selain memberi kesempatan lebih bagi artis mengambil peran dalam parlemen, juga tentu saja menjadi sistem pemilihan yang lebih besar memakan dana kampanye, karena tiap-tiap calon mengkampanyekan dirinya sendiri, dibandingkan proporsional tertutup yang hanya mengkampanyekan partai saja. Akan tetapi, meski kedengarannya proporsional tertutup sangat baik, di satu sisi dalam proporsional tertutup, penentuan calon dewan memang sangat dipengaruhi oleh elit-elit yang berkuasa di partai. Dan pada kesimpulannya, sistem proporsional terbuka memberi peluang lebar bagi mereka yang punya nama atau public figure untuk menang dalam kontestasi pemilihan legislatif. Dan tentu saja, penilaian negatif ataupun positif yang diberikan oleh masyarakat kepada kinerja dewan akan lebih personal dan lebih minim tertuju kepada partai. Sementara proporsional tertutup akan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi elit-elit partai dalam penentuan calon. Di lain sisi, memberikan tanggung jawab lebih besar kepada partai dalam penentuan,
karena penilaian negatif atau positif masyarakat akan langsung mengarah kepada partai.